wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Aduh, saya dapat bagian ngajar siang nih. Kalau ngajar siang berarti udah agak-agak berapa watt duitnya ya? Coba, Ngantuk, Bu. udah kelamaan duduk, silakan berdiri dulu atau goyang-goyang dulu lah. Goyang-goyang dulu kepalanya. Karena biasa yang dapat ngajar siang selalu seperti itu. Iya, pegangan dulu lah. Semangat. Iya, apalagi nanti ada yang jam terakhir ya. Kasihan. Iya, Bu. Baik, untuk memulai pengajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya dapat kemudahan dalam pemahaman dan keberkahan. Mohon minta tolong Bapak Ajis dipimpin kawan-kawannya. Oke, baik teman-teman, sebelum belajar kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Oke. Hari ini kita melanjutkan mengenai counter. Di review dulu deh, counter itu apa ya? Counter kan penghitung ya, penghitung. Aplikasinya kan karena sudah banyak di persimpangan lalu lintas yang tadi itu di jalan raya, sekarang sudah tidak lampu lalu lintas lagi, tapi ada apa? Ada displaynya gitu ya, angkanya gitu kan ya. Nah, itu adalah salah satu counter. Tapi di kehidupan sehari-hari lainnya yang paling sering dilihat juga ada di jam digital. Do you know jam digital? Yes, I know. Jam digital. Jam digital Yang ada angkanya itu ya, Bu ya. Iya. Angkanya kelap-kelip nggak, Bu? Kelap-kelip tergantung yang mau bikin programnya, nah, gitu ya. Tapi biasanya sih enggak. Udah, berarti saya kasih dulu tampilannya. Ini kita nyambung dengan materi sebelumnya ya. Sebelumnya kalian sudah tahu mengenai rangkaian penghitung naik. Penghitung naiknya yang satuan. Satuan itu berarti dimulai dari angka 0, tertingginya nampilnya angka berapa? Satuan itu. Oke, gitu ya. 9, betul. Setelah 9 balik lagi ke 0. Oke. 0 lagi. Ya, prinsipnya di situ. Baik. Sekarang ada jam digital, ada bagian jamnya, bagian menitnya, bagian detiknya. Ini adalah salah satu aplikasi dari rangkaian up counter yang bisa dimuat menjadi cara kerja jam digital. Nah, modulo itu apa sih? Modulo itu berarti bisa diprogram mau sampai hitungan ke berapa, dari hitungan berapa sampai hitungan berapa. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, kalau jam itu hitungannya dari berapa sampai berapa nih? Yang jam 1 sampai 12, Bu. 1 sampai 12. 24, Bu. Dari 0 sampai 23. Oh iya. Semuanya betul. Untuk di Indonesia dari 00 sampai 23. Mungkin kalau yang di luar negeri 00 sampai 12 muncul nggak sih? 11 ya, 11. Ya. PM, AM itu tuh, Bu. Iya, betul. Kan ada MPM. Kemudian kalau untuk bagian menitnya, tampilan angka paling rendah berapa, angka paling tinggi berapa? 00 sampai 60. 0 sampai 59. Ya, 59. 9, berarti 60. Sebenarnya hitungannya sampai 60, tapi 60-nya tidak diperlihatkan ya. Kemudian yang bagian detiknya, untuk bagian detiknya, tampilan angka terendah sampai tertinggi berapa, Kak? Sama, 0 sampai 59. Ya. Oke, berarti itu dulu konsepnya. Konsepnya sudah paham. Nah, hari ini kita mau membuat hitungannya di tampilan jam saja, dan pengayaannya nanti di tampilan menit. Oke, gitu ya. Nah, ini kemarin kalian sudah mempelajari penghitung naik. Yang satuan berarti 0 sampai 9 saja. Berarti hanya satu counter saja. Ini konsep gambar. Satu counter saja. Nah, berarti kalau untuk membuat puluhan, kita butuh 2 tampilan nih. Ada tampilan satuan, ada tampilan puluhan.
Berarti kita pasti butuh counter satuan dan counter puluhan. Seperti itu. Kemudian ini karena paling tertinggi tadi untuk satuan paling tertinggi angkanya 9. Berarti kalau puluhan nanti akan biasakan sampai 99. Ya. Dengan sambungan clocknya untuk puluhan dapat dari D. Nah ini dari asinkron, nanti kita udah bahas dalamannya 7490 kita sudah bahas. Kemudian untuk bekerja untuk dapat riset bersama ini disambung. Oke, ini sedikit. Nah, gimana sih sekarang cara membuat tampilan hitungan jam? Tadi kan jam Bapak Ibu udah tahu nih sampai 23. Setelah 23 berarti balik lagi ke 00 atau jadi 24? Bapak Ibu? 00. Balik ke 0, Bu. Balik lagi ke 00. Berarti 24-nya kemana ya? Betul ya? Ya langsung 0 lagi. Nggak ditampilin. Iya, Bapak. betul. Benar. Berarti ini kita lihat dulu nih, kita lihat jamnya itu yang 2 menuju puluhan, yang 3 menuju satuan. Nah, berarti setelah 23 adalah 24, sedangkan 24-nya tidak ada. Sedangkan 23 balik lagi ke 0. Berarti 24-nya harus jadi 0. Ini yang disebut dengan reset. Jadi 24-nya harus jadi 0. Di mana angka 2 yang puluhan harus jadi 0. Dan angka 4 yang satuan harus jadi 0. Ini konsepnya begini. Pahamkah Bapak Ibu? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ada pertanyaan dulu kah? Sudah, Bu, udah paham. Nah, contoh deh, contoh. Untuk yang satuan dulu. Misalnya saya mau buat hitungan 0 sampai 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, terus balik lagi ke 0. Berarti yang saya riset angka berapa? 5 apa 4 ya? Apa 0? Gak apa-apa nih, berarti saya nggak tahu nih, ada yang kurang paham. Jika kita mau membuat angka 0 sampai 5, berarti setelah 5 dia balik lagi ke 0. Sampai sini paham dulu kah? Paham, Bu. Paham sekali. Paham, Ya. Bu. Ya. Paham, Bu. Berarti setelah angka 5 harusnya angka berapa? Kan 0. Harusnya biasanya 6 lah. No, 6. harusnya 6, betul. Nah, 6 ini tidak ada kan? Iya, nggak ada. Nggak ada, balik ke 0. Ya, betul. Balik ke 0 berarti kita mereset angka 6. Gitu. Contoh Oh, lagi. 6 yang di reset, Bu. Iya. Karena si 6 jadi 0. Oh Karena iya. tampilan tertinggi cuma sampai 5. Lagi, contoh. Misalnya saya mau buat menghitung naik 0 sampai 10. Berarti yang harus saya reset angka berapa? Setelah Angka 10. 11. Iya, betul. Anda benar. Yes. Berarti konsepnya paham ya? Paham, Bu. Konsepnya adalah meriset angka setelah angka tertinggi. Lanjut. Berarti konsep rangkaiannya hanya dibutuhkan counter puluhan dan counter satuan. Ya. Jadi kita lihat. Untuk puluhan, nah sekarang kita balik ke biner karena semuanya dalam kondisi biner. Ada yang lupa biner nggak? Yang lupa biner siapakah di sini? Silahkan yang dulu. Oh, Agak lupa-lupa. Ingat, Agak lama lupa tidur. ingat. Nanti saya kasih tabelnya supaya gampang ngerancangnya karena udah banyak kan ngaso, otaknya ngaso ya. Tidak. Sekarang yang harus kita riset ada 2 di puluhan, yaitu angka 2. Kita buka dulu binernya D, B, B, A. Kok DCBA sih? Karena di sini keluar dari counternya adalah, nah ini D, B, B, A untuk tiap counter. Seperti itu. Berarti 4 digit yang digunakan. Reset 24. Dan kita buka DCBA-nya adalah 0010. Untuk satuannya adalah angka 4. Angka 4-nya dibuka binernya. Ternyata 0105. Nah, sekarang saya tanya. Ini kan harus di reset ya. Di reset itu berarti maksudnya apa sih? Dibuat menjadi 0. Pahamkah Bapak Ibu? Apa itu reset?
Dikembalikan kondisi semula. Di kondisi, Ya, iya. dibuat tampilannya jadi 0. Dibuat tampilannya jadi 0. Sekarang saya tanya, binernya angka 0 itu berapa ya? Binernya angka 0. Iya, 0. Iya. Yeay. Berarti semuanya 0 ya? Ya. Berarti ini Ya, harus jadi 0. Ini harus jadi 0. Nah, ini bagaimana caranya? Sedangkan ini ada 1. Kita lihat. Nah, kita pilih. Berarti hanya yang berlogika 1 saja yang harus di-nolkan atau yang harus di-reset. Yang di-reset. Nah, hubungkan nih logika 1 ke reset 1 dan satu lagi ke reset 2. Ini ada di IC counternya. Kemarin sudah ada. Sampai sini ada pertanyaan dulu kah? Ada pertanyaan dulu kah? Enggak, Bu. Bisa dilanjut? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, ya. Bu. Sip. Mana nih bapak-bapaknya nggak ada suaranya ini? Bapak Bibi doang. Bambang. Kayaknya udah mulai Ini, Bu. Ngantuk ini. Mas Iya, Bambang, Bu, ngantuk. bukan Pak Bambang. Oh, Mas. Mas Amron. Masih mengudara kan? Bu. Adil. Sip. Lanjut ya Pak. Mas salah. Iya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Konsepnya kan tadi, konsepnya adalah yang di puluhan kita ngeriset B, di yang satuan kita ngeriset yang C. Ya. Berarti secara konsep gambarnya seperti ini dulu. Karena tiap counter punya resetnya masing-masing. Nah ini maksudnya nih, sudah disediakan reset 1, R2. reset 2. Iya, bukan resistor ya. Kalau set itu set. Reset. Karena dia bekerjanya bersama, berarti disambungkan bersama-sama kan ini antara puluhan dan satuan. R1 puluhan ke R1 satuan, R2 puluhan ke R2 satuan. Nah, tadi berarti kita untuk yang puluhan kita ambil B ya. B masukin ke reset. B mana B? Ini dia B. Hubungkan ke reset, berarti ini disambungkan ke reset yang ini. Nah, itu dulu konsepnya. Kemudian yang satuan adalah si C. C-nya di reset, berarti si C disambungkan ke reset yang satu lagi yang belum digunakan. Sampai sini pahamkah? Paham, Bu. Paham. Bu. Nah, Paham, Bu. oke, ini konsep gambar rangkaiannya ya, bukan gambar operasi rangkaiannya. Kalau gambar operasional berarti semuanya sudah lengkap. Ini hanya konsep dulu. Lanjut. Sekarang konsep rangkaiannya, nah ini dia tadi. B ke R1, C ke sip. Any question dulu kah sampai sini? Nothing? Nothing tulus, Bu. Asik. Ada, Bu. Jelas, Bu. Sip. Pandai. Jelas. Saya sangat berterima kasih untuk kalian yang masih semangat siang-siang ini belajar. Biasanya kan saya Semangat, dapat Bu. ngantuk. Semangat. Gurunya cantik soalnya. Bu Emi. Ya, Bu Emi. ya. Oh ya udahlah lanjut aja. Tadi tuh saya mau nanya kenapa kok urutannya dari belakang gitu. Kok DCBA kok bukan ABCD kenapa? Dari counternya. Ya, mau Ibu tulis ini D dulu atau B dulu atau C dulu itu tidak berpengaruh. Tapi secara sistemnya sudah sering dilihat di buku dan di artikel, D-nya itu adalah yang paling depan. Intinya mau D yang di paling belakang atau paling depan, intinya adalah konsep mengambil risetnya. Berarti Ibu boleh nih, misalnya Ibu menuliskan dulu, ini adalah D. Tapi kan tidak boleh ngacak, ini D, B, C, A, mungkin kan ya? Ini D, ini C, ini D, gitu. ini A, boleh, tidak salah.
Yang penting ngambil risetnya. Berarti sekarang posisi B di mana kalau D-nya di sini? Posisi B di sini kan? Dia kelabuhan nih. Iya. Iya, berarti ini yang harus Iya, iya. diriset. Ya. Jadi intinya bukan dilihat dari susunannya, untuk ngeriset bukan melihat dari susunannya. Lebih melihat apa sih, siapa yang mau diriset. Siapa yang mau diriset? Nah ini. Siapa sih yang mau diriset? Oke. Si A, Iya. si B, si C. Iya, iya, iya. Ya, lanjut. Paham, Bu? Sip, pandai. Nah, oke lah. Sekarang Ada kopi-kopi lagi. kita kasih dulu simulasinya. Udah, ya. Saya kasih simulasinya dulu. Untuk rangkaian awalnya dulu. Kalau tadi gambar konsep ya, kalau ini gambar operasionalnya. Udah. Ini adalah rangkaian penghitung naik. Ini kelamaan, saya cekin dulu ya. Ini kan nanti kalian praktek secara live ya. Jadi nanti kalian harus tahu yang mempengaruhi multivibrator itu memberikan trigger cepat atau lama tergantung dari admin. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Oke. Ada 2 buah counter, yang ini adalah counter buat puluhan, yang ini adalah counter untuk satuan. Ya. Ini belum diriset apapun. Ini masih menghitung naik dari 00 sampai 99. Nah, dasarnya ini. Setelah ini ada, kita pakai konsep yang jam tadi. Ya. Tadi untuk meriset puluhan kita ngambil adalah di C-nya. Benar nggak sih? Benar apa salah? Riset angka 2 dan 4. 2 berarti riset apa tadi? B. Ini B-nya. Masuk ke riset. B. Ya. B1C. Ya. Yang puluhan kita ngeriset angka 2 yaitu B. Yang satuan kita ngeriset C yaitu di angka 4. Nah ini dia, saya cepetin lagi deh. Coba kita lihat dulu. Ya, balik lagi ke 0 ya Bapak Ibu. Oke. Any question dulu Pak? Ini kayaknya sinyal saya ya. Oke. Tapi ini Lanjut, Bu. sinyal saya atau gimana ini? Enggak. Lanjut, Bu. Kita Oke, dengar oke. kok, Bu. Lanjut Bu. Ya Bu. Lanjut, Memperhatikan simulasinya tadi Bu. Nyimak. Oh, Bu simulasi oh simulasi lagi. Oke. Ya, ini ada yang menanyakan maksudnya. Ini yang rangkaian awalnya dulu, yang puluhan tanpa diriset. Angka paling rendah 00. Angka paling tinggi berarti di sini 9, di sini 9. Berarti penghitung naik 00 sampai 99 balik lagi ke 0. Nah, kemudian kita membuat aplikasi rangkaian ini menjadi tampilan jam. Tampilan jam itu cuma sampai 23, berarti di sini harusnya 2, di sini 3 paling tinggi. Berarti yang kita riset tadi adalah angka 24. 2 di sini, 4 di sini, 4-nya jadi nggak ada. Nah, jadinya seperti ini. Ya, gitu ya. Sip. Ada yang mau bertanya dulu nggak tadi? Ini sepi loh. Khawatirnya saya putus jaringan saya. Enggak, Bu. Oke, Kita Enggak, Bu, mendengarkan ini kan jelas. lagi merhatiin kok. Lagi memperhatikan kok, Bu. sip, makasih. Stay tune. Nah, Yes, stay tune. stay tune. Sekarang yang menit kan sudah jago nih. Udah paham ya? Sekarang, Oke. menit tadi yang jam. Sekarang cara membuat hitungan menit. Menit itu tampilan awalnya berapa? 00. Hitungnya sampai 0 ya. 0 sampai 59. nah, 59. Berarti secara 59. konsep dulu nih. Secara konsep dulu. 00 sampai 59. Berarti secara konsep kita ngeriset angka berapa ya Bapak Ibu? 60. 60. Sip. Nah, Yes.
60 itu berarti yang di reset ada puluhan, ada satuan. Kita cek yang di reset yang mana dan apa saja binarnya. Gitu ya. Ya. Yang 6 yang bisa. Nendang. Berarti yang puluhan saja. Puluhan. Iya. Ada yang bisa. Satuannya nggak usah. Oh, kenapa nggak usah? Ada yang bisa memberikan Kan udah alasannya? 0. Oke, karena sudah 0. Pandai. Hore, Hani pinter. Yang lain paham nggak ini? Pak Bambang, Mas Bambang, Mas Amron, masih mengudara kah? Oh iya Bu, ini lagi nyimak. Lagi Nyimak? nyimak Bu. Iya. Bu Eni, Bu Fitri. Halo? Coba. Halo Bu. Ya, Tidur kali Bu. Nyimak ini. Mas Andreas. Mas Andreas. Mungkin Ya. sinyalnya hilang Bu, hujan kali. Oke deh. Mas Amron juga tidur kali Bu. Oke, sip. Kita riset ya. Riset 60 siang. berarti kita lihat. Belum Riset. bulan puasa. Oh ya, sip. Bisa dilanjut ya. Karena riset itu membuat jadi 0, berarti kita lihat 6 harus jadi 0. Nah, 0 harus jadi 0. Nah, berarti kan udah 0 ini ya. Berarti tidak usah di reset lagi. Seperti Bu Hani tadi bilang. Berarti yang di reset cuma tampilan yang puluhan atau satuan? Puluhan. Puluhan. Puluhan saja. 6 itu. Oh, puluhan dengan biner si angka 6 itu adalah DCBA-nya 110. Berarti kita ngeriset B dan ngeriset C. Cek. Oke, pahamkah sampai sini? Paham Bu. Paham. Ya. Nah, sekarang kita coba nih, kita pindahkan C sama B ya. C sama B. Salah. Nih, Bapak Ibu dilihat dulu. Oke. Ini adalah yang puluhan, ini satuan. Yang satuan udah 0 berarti nggak usah di reset. Ya, berarti kita ngambilnya yang puluhan C sama B. Ini adalah D, ini C, ini B, ini A. Ini saya hapus dulu. Ya, ini saya hapus dulu. Ini tadi bekas yang 24 ya. Ya. Berarti saya ngambilnya yang mana ini? Di kaki yang manakah? Kaki 4. C sama B, Kaki kaki 2 4. dan 4. Kaki 4 saya Yang ubah dua. kemana? Ke reset Ke 1, reset. reset 2. Ke reset. Yang penting Reset intinya ke 2 reset. ya. Ya. Boleh. Nah, 4 adalah C. Berarti satu lagi yang mana? B ya. Yang B Kaki itu. 2 B. Kaki 2. Pandai. Tadi sarapan apa Bapak Ibu? Kok pandai sih? Otaknya encer. Puasa Bu. Nggak boleh sarapan. Oh iya. Saya sampai nggak sahur loh. Mikirin buat teaching. Oke, kita coba. Oh ini. Kelamaan nggak? Kita cepin aja. Ya, cepet sebut. Jeng jeng. Ya. Terbukti ya? Ya. Ya, Bu. Sip. Any question kah sampai sini? Ya ada, Bu. Jelas, Bu. Ya, baik. Selanjutnya saya mau tahu nih, pemahamannya sudah ya? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada kah? Nah, saya mau kasih soal dulu nih supaya saya tahu Bapak Ibu kira-kira paham atau tidak ya dari yang saya kasih. Tiap orang satu-satu saja, tidak usah berkelompok. Nah ya, coba saya menugaskan untuk Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz coba buat konsep riset hitungan 00 sampai 10. Nah, dicoret-coret Pak ya, nanti saya mau lihat, kasih tahu ke kamera, dicoret-coret aja. Kemudian Pak Agus, saya minta konsep riset
angka 13. Penghitung 00 sampai 13. Bu Amber coba bikin konsep risetnya saja. 00 sampai 19. Pak Amron saya minta konsep risetnya 00 sampai 20. Nah, yang lain nanti silakan mengomentari hasil konsep riset kawan-kawannya. Saya kasih waktu 1 menit dulu, karena ini ada tugasnya di LKPD-nya. Silakan dikerjakan dulu, dicoret-coret. Yang lain nanti tinggal mengomentari betul atau salah konsepnya. Ini ada di LKPD-nya. Gitu ya, menerapkan rangkaian penghitung counter, modul puluhan. Oke, tidak usah pakai kelompok dulu, kita lihat pemahaman hari ini sampai mana. Itu. Ini tadi hitungan jam sudah, hitungan menit sudah, berarti untuk pengayaannya saya kasih soal yang tadi. Sama seperti ini tadi ya. Silahkan. Konsep risetnya saja. Nanti saya minta kawan-kawannya untuk mengomentari benar atau salah atau harus seperti apa. Sudahkah? Siapa yang mau duluan? Boleh dari Pak Ajis, Pak Agus, Bu Ambar, Pak Amron. Saya tadi 0 sampai 19 ya, Bu? Ya. Berarti konsep risetnya seperti apa, Pak? Konsep risetnya saja dulu. Kalau menurut saya sih, ketika angka 20, dia akan meriset, Bu. Oke, berarti ngeriset 20 ya? Iya, Bu. Lanjut. Terus, biner yang diambil? Di puluhan atau di satuan? Di puluhan. Di puluhan. Masalah, Bu. Biner berapa? 10. Iya, berarti di DCBA-nya atau di mananya? Dan A. Pak Agus agak putus-putus Pak Agus nih. Sinyalnya nih, Bu, saya kalau siang. Udah minta istirahat. Berarti di biner yang mana, Pak? DCBA-nya? Di B dan A. Di B dan A. Oke. Gak apa-apa, Pak. It's okay. Nanti coba yang lain ya. Menurut Ibu Eni, konsep risetnya Pak Agus benar atau ada yang harus diperbaiki? Kalau menurut saya ada betul itu, Bu. Karena yang diriset kan puluhan dengan satuan tadi. Ya. Tapi yang diambil risetnya benar nggak, Bu? Benar, Bu. Tadi Pak Agus riset yang berapa? A atau B? Coba Pak Agus ada kertas nggak? Dikasih Agus, tahu. risetnya tadi A atau B, Gus? 1. B sama A tadi. Salah itu. Oke, boleh Bu Salah Hani. tadi. Boleh Bu Hani, silakan direspon. Tadi kan kata Mas Agusnya kan A sama B diriset dua-duanya, puluhan dan satuan. Harusnya puluhan saja yang diriset. B. Yang B-nya saja harusnya diriset. Putus-putus, Bu, sinyalnya, Bu. Ya udah, saya recap. Ya benar, ngambilnya di yang B, gitu ya. Nah, nanti saya bantu simulasi benar atau enggak. Oh, timingnya udah hampir habis. Oke lah. Oh jangan deh. Lanjut ke ini aja. Ke tadi Pak Amron. Pak Amron, sudah selesaikah rancangan risetnya? Kalau saya mungkin ini risetnya di puluhan, yaitu yang B. Ya, Bapak bikin berapa tadi? Tadi katanya 00 sampai 20. 20. Ya. Berarti Bapak ngeriset angka
Angka puluhan di B. Angka puluhannya Di- saja. Ya. Oke, berarti kayaknya masih ada yang keliru di sini. Oke, saya recap dulu. Intinya kita harus paham konsep risetnya dulu. Berarti jika kita mau membuat hitungan sampai berapa, yang harus kita riset adalah angka setelah angka tersebut. Contoh, saya mau bikin 0 sampai 8, berarti yang saya riset angka, halo Bapak Ibu? 9. 9. Berarti kalau saya mau membuat angka 20, berarti yang harus saya riset angka 21. ya, 21. Berarti puluhannya meriset angka 2, satuannya meriset angka 1. Kemudian dibuka lagi binernya, 1 itu berarti A-nya, puluhan itu 2 berarti di B-nya. Oke lah. B-nya. Baik, mungkin ini masih harus dibahas lagi karena ada yang masih agak bingung ya. Bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini jadi masukan buat saya. Terima kasih untuk aktivitas Bapak Ibu hari ini, keikutsertaannya dan responnya. Semoga ada yang sedikit nyangkut di otaknya, di hatinya dari yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.